In untuk semesta. Kenalin, nama saya Andrian Uda Prastio. Saya mahasiswa Setai Permata Bojonegoro, jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi saya sebagai berikut. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi saya. Materi saya adalah rahan. Rahan memiliki banyak definisi. Dalam bahasa Arab, rahan memiliki pengertian tetap dan berkelanjutan. Adapun definisi rahan dalam istilah syariah dijelaskan para ulama dalam ungkapan menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya. Jadi di sini dapat dijelaskan atau dapat disimpulkan pengertian rahan adalah ketika kita ingin berhutang pada seseorang atau maupun di perbankan atau di koperasi, ada akad yang namanya arahan. Jadi gitu, di situ ada sebuah pinjaman yang di pinjaman tersebut dalam pinjaman tersebut kita dapat menggadaikan barang atau surat-surat. Kebanyakan sih arahan ini diartikan penggadaian barang emas ya di sini. Jadi emas itu kita gadaikan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan atau mungkin personel perseorangan. Ada 4 rukun rahan yang harus dipenuhi ketika kita melakukan sebuah akad rahan tersebut. Pertama ada barang yang digadaikan, marhun. Yang kedua ada utang, marhun bihin. Yang ketiga ada ijab qabul, syubhat. Yang keempat ada 2 pihak yang bertransaksi, yaitu pemberi gadai rahin dan penerima gadai murtahin. Ya, 4 rukun tersebut harus kita penuhi ketika kita akan melakukan sebuah transaksi atau akad rahan gadai tersebut. Yang kedua ada utang, marhun bihi. Yang di situ ketika kita menggadaikan barang, otomatis kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan uang untuk kebutuhan kita ke pokok sehari-hari. Ketika kita membutuhkan uang, kita dapat menggadaikan barang-barang yang saya sebutkan di atas tadi. Yang ketiga ada ijab qabul atau zigat. Ya, yang ketiga ini adalah ketika kita melakukan akad rahan, otomatis kita harus ijab qabul. Yang dimana ijab qabul ini rukun yang sangat penting dalam sebuah pinjam meminjam atau gadai rahan. Oke, rukun yang keempat adalah 2 pihak yang bertransaksi, yaitu pemberi gadai rahin dan penerima gadai murtahin. Oke, yang selanjutnya adalah dasar hukum. Di sini ada beberapa dasar hukum yang harus dipenuhi, yang menguatkan rahan. Pertama adalah dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 282 dan 883. Yang artinya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya, dan hendaknya seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dalam kurung utangnya, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Al-Baqarah tersebut dapat saya simpulkan gadai atau rahan itu sudah ada sejak zaman Nabi, ketika para sahabat atau para sahabat Nabi yang melakukan perjalanan di tengah jalan membutuhkan sebuah uang, dia menjaminkan barang yang dia bawa untuk mendapatkan sebuah uang untuk membeli kebutuhan yang dia butuhkan. Dasar hukum selanjutnya ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 DSN MUI Romawi 3 2002 tentang rahan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 DSN MUI Romawi 3 2002 tentang rahan emas. Dalam Islam dianjurkan jika ingin melakukan gadai, lebih baik menggunakan gadai syariah. Pada gadai syariah tidak ada riba, yang ada adalah upah jasa titip barang yang kita jadikan jaminan tersebut. Dalam studi implementasi dalam dunia perbankan, gadai atau rahan ada 2 jenis, yaitu akad rahan dijadikan produk turunan berupa anggunan atas pembiayaan,
Dan yang kedua, akad rahun sebagai produk utama dalam bentuk gadai. Harta yang dianggunkan disebut al-marhun, yang dianggunkan. Jadi dalam dunia perbankan, rahun adalah bentuk lain dari pinjam meminjam antara pihak perbankan dan nasabah. Jadi gadai di situ tidak mengandung unsur riba, dikarenakan di situ namanya adalah biaya jasa titip barang. Atau mungkin di zaman sekarang ya, kita juga pernah dengar ya, ketika teman kita di Surabaya ada yang namanya just tip ketika kita ingin beli barang yang berada di Surabaya. Nah, seperti gadai juga. Gadai, ketika kita melakukan gadai, tidak ada yang namanya bunga atau persentasenya. Yang ada adalah jasa titip. Jasa titip sebuah barang yang kita titipkan kepada sebuah perbankan. Soalnya kita menggadaikan emas ya. Jadi kita memberikan jasa titip emas yang kita titipkan ke dunia perbankan tersebut, dan kita menerima sebuah pinjaman dari perbankan tersebut. Jadi pada kesimpulannya, gadai sudah ada sejak zaman Nabi dan sejak zaman nabi-nabi yang terdahulu. Jadi gadai udah ada sejak zaman Nabi dan sudah ada dasar hukumnya di surat di Al-Quran, surat Al-Baqarah tadi yang saya jelaskan di yang tadi. Jadi pada dasarnya gadai diperbolehkan di era sekarang, dan lebih banyak syarat dan rukunnya yang harus kita jalankan ketika akan melakukan gadai. Sekian presentasi dari saya. Apabila mungkin ada yang ditanyakan, bisa nanti bertanya kepada saya, bisa menghubungi saya atau mencari saya di kampus saya, Setia Permata Bojonegoro, di jurusan manajemen bisnis syariah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.